11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk mendapatkan rekan baru dari pelelangan, manusia homunculus yang diberi nama Frey. Setelah itu Jin Hyuk bersama rekan yang lainnya pergi ke lantai 19 untuk mencari Crow of Tyranny. Di sisi lain, Gabriel yang bertemu dengan Jin Hyuk di pelelangan menyatakan kalau Jin Hyuk mengetahui sesuatu tentang sebuah buku. Gabriel yang mendengar Kizakiel ingin menculik Jin Hyuk bilang, cara itu terlalu ekstrim Kizakiel. Dia mungkin manusia biasa, tapi dia juga orang yang menghentikan invasi dari makhluk kuno. Pertama-tama kita harus memastikan apakah dia benar-benar tahu soal buku itu. Kizakiel menjawab dengan nada tinggi, "Dasar Archangel bodoh, apa kau serius mengatakannya? Sebagai para Archangel Eden, apakah kau akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani ibu kita?" Kizakiel teriak pada Archangel yang lainnya, "Sejak kapan kita ragu-ragu karena seorang manusia? Kelemahan semacam ini di bawah aturan Eden adalah alasan kenapa perang suci kita melawan Demon Realm terhenti. Bukankah benar wahai saudara-saudariku? Dalam nama Mother of Light, tujuan kita yaitu memurnikan dunia." Mendengar semua itu, Gabriel sedikit marah. "Kizakiel, aku harus memberitahumu, jika kamu memprovokasi perpecahan di atas sesama kita lebih jauh, hal itu akan dianggap sebagai pernyataan untuk perang saudara." Kizakiel tambah kesal, sungguh menggelikan, maka biar hal ini tercatat dalam sejarah Eden. Kizakiel lalu memakai baju jirahnya, ia mengacungkan pedangnya. Perang saudara ini dimulai karena Gabriel yang lemah. Ia takut dengan seorang manusia. Cerita berpindah di gurun pasir. Jin Hyuk dan yang lainnya terlihat sudah mengalahkan banyak sandworm. Mereka tiba di sebuah gua. Teresa bertanya pada Frey, "Setelah bertarung di suhu terik ini, apa kamu sama sekali tidak lelah, Frey?" Frey menjawab, "Aku tidak apa-apa, energi yang tersisa hanya 99,1%. Jin Hyuk memegang kepala Frey dan bilang, "Kerja bagus, tadi itu pertunjukan yang mengesankan, kau benar-benar menunjukkan kemampuanmu." Alice dalam cincin cemburu, Frey hanya tersenyum. Yusung yang merasa aneh bilang dalam hati, "Tubuhmu itu terbuat dari apa? Terutama benang yang terikat dengan tombakmu itu saat kau sedang melawan para sandworm. Sebenarnya apa semua itu?" Dan di tengah situasi, mereka merasakan sesuatu. Tanahnya bergetar, hati-hati kita ditarik ke bawah. Jin Hyuk refleks bergerak, mengaktifkan glacial shaping. Jin Hyuk berhasil membuat tebing es yang menyelamatkan semuanya. Kemudian mereka melihat pusaran pasir yang longsor. Teresa heran kenapa lahannya berubah dengan cepat dan melemparkan mana ke udara. Yusung juga heran, apa tempat ini memang selalu seperti ini atau hanya bereaksi terhadap kita? Jin Hyuk dalam hatinya bilang, mulai dari amukan sandworm sampai ketidakstabilan ini semua terjadi karena sihir yang besar. Dari relik yang sangat kuat yang melebihi kapasitas lantainya, kita pasti semakin dekat dengan Crow of Tyranny. Sementara itu di lantai ke-25, markas sekte Heavenly Demon, terlihat Wolyong dan Baeksa sedang menemani seseorang berlatih. Serangan itu menghancurkan batu di depannya. "Baeksa, Wolyong, apa kalian lihat ini? Kekuatan mengalir dalam tubuhku. Ini adalah kehebatan dari Dark Emperor Demon Art. Ternyata itu adalah Dark Emperor." Baeksa yang heran bertanya pada Wolyong, bagaimana bisa penyakitnya membaik sedrastis ini setelah satu perjalanan keluar tower. "Wolyong, apa kau sungguh tidak tahu apa-apa soal ini?" Wolyong hanya tersenyum. Tentu ini berkat metode Uho yang misterius dan hebat.
Di tengah situasi seseorang datang, ia bilang, "Sekarang kulihat kau sudah sembuh." Ternyata itu Heavenly Demon Baik Ilha. Dark Emperor bilang, "Bagaimana kondisi Anda, Tuan?" Baik Ilha menjawab, "Sama sepertimu, dengan cepat aku mendapatkan kembali ki-ku." Dark Emperor tersenyum, memang cocok dengan orang yang mendapatkan nama Heavenly Demon. Baik Ilha bilang, "Semuanya berkatmu dan murid kecilmu yang bernyali. Ngomong-ngomong, kemana perginya muridmu belakangan ini? Bukankah dia bilang dia akan menyempurnakan Dark Heavenly Demon Emperor Art milikmu itu?" Dark Emperor tertunduk. Dia mungkin terlihat seperti pemalas, tapi dia sibuk bergerak untuk melindungi dirinya dengan caranya sendiri. Selain itu, terburu-buru untuk melengkapi martial art hanya penting saat waktunya terbatas, dan sekarang situasinya tidak segenting itu lagi. Mungkin sekarang hanya harus fokus membangun kembali sekte Heavenly Demon dan menunggu datangnya hari saya bisa bertemu dengan murid saya lagi. Baik Ilha menyela dan tersenyum. "Metode Uho, kau benar-benar sudah berubah menjadi patua sentimental, mengeluarkan semua kartu untuk menarik simpati. Aku akan izinkan, jadi berhenti berputar-putar dan pergi saja. Pergi temui satu-satunya muridmu itu. Aku sudah tahu, saat waktunya tiba, kau akan kembali padaku." Dark Emperor hanya tersenyum mendengar semua itu. Di sisi lain, di lantai 19, penghuni hutan masih melindungi gate yang dimasuki Jin Hyuk. Nona Wais Mother Forest melonjak lagi. Wais bilang, kali ini dia merintih tak bisa menahan lagi. "Kau benar, apa Kang Jin Hyuk bisa mengatasinya?" Wais menjawab, "Entahlah, yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayainya dan menunggu." Dan tak lama kemudian, mereka merasakan sesuatu aura kelam. Siapa di sana? Ini wilayah Dryad Suci. Sebuah serangan cepat langsung mengalahkan beberapa anggota Dryad. Wais berhasil melindungi diri dan beberapa penjaganya. Sekelompok dengan aura hitam muncul. Wais menyadarinya, ini merepotkan. Baru saja aku berpikir seberapa mudahnya melindungi portal masuk. Sekarang makhluk dari lantai ataslah muncul. Orang suruhan dari makhluk kuno, Olguard. Salah satu Olguard bilang, "Sampah lantai tengah menghalangi. Beraninya kalian berusaha menghalangi kami para Olguard." Wais mencoba melindungi diri, menyebar dan serang mereka. Tapi pasukan Wais tak bisa menahannya. Di dalam gate, Jin Hyuk menyadari sesuatu. Ini adalah rune alarm yang aku ukir di dekat pintu masuk. Jika rune ini terpicu, berarti mereka sudah mengikuti kami. Satu-satunya yang tahu posisi mahkota saat ini adalah aku dan para manajer senior tower. Mereka bertiga lalu tiba di jalan buntu. Teresa bertanya, "Tidak ada lagi jalan di depan sana?" Jin Hyuk pun jawab, "Apa maksudmu tidak ada jalan? Ini jalannya." Teresa heran, "Bukankah kau bilang untuk tidak turun ke sana karena bahaya aliran pasirnya?" Jin Hyuk menjawab, "Benar, tapi salah satu jalannya ada di bawah sini." Yusung bilang, "Sebentar lagi waktunya kau bilang siapa yang tahu jalan rahasianya." Jin Hyuk lalu mendorong Yusung. Yusung jatuh ke bawah. Jin Hyuk hanya tersenyum. "Kau benar, aku punya rencana dan salah satunya adalah ini. Salah satu di bawah sana ada jalan yang benar, tapi akan sulit karena diacak. Kita harus memeriksanya sendiri satu demi satu. Sekarang aku bergantung padamu." Yusung yang mendengar itu langsung kesal. Kang Jin Hyuk sialan. Selagi Yusung mencari jalan yang benar, Jin Hyuk dan yang lainnya asik menonton. Coba yang itu, yang di sebelah sana. Yusung yang di bawah kesal karena terus terjebak aliran pasir. "Saat aku keluar dari sini, sumpah aku akan menghabisimu, Kang Jin Hyuk." Frey bertanya, "Master, kenapa dia mempertaruhkan nyawanya?" Jin Hyuk menjawab, "Frey, kau masih belum paham. Ini yang kita sebut sebagai pertemanan." Teresa teriak menyemangati, "Terima kasih Yusungsi, aku mengharapkanmu untuk membawa kami sampai akhir." Tunggu, kenapa tiba-tiba sunyi sekali?
Di sisi lain, Olguard berhasil mengalahkan pasukan Dryad. Satu penjaga Uwais masih selamat dan berusaha menyelamatkan Uwais. Nona Uwais, bertahanlah. Salah satu Olguard mendekat. Apa ada kata-kata terakhir? Penjaga Dryad menangis. Pergi ke neraka sana. Satu tebasan Olguard menghabisi penjaga terakhir Uwais. Ucapan terakhir yang klise. Olguard tersebut bernama Hon. Para sampah lantai tengah ini bukan apa-apa, tapi cocok untuk pemanasan. Ucap Olguard kedua bernama Sally. Pemanasan lebih seperti target latihan. Saut Olguard ketiga bernama Blackrock. Hon bilang, bergerak. Kang Jin Hyuk dan Crow of Tyranny ada di dalam reruntuhan ini. Jangan lupa, Kang Jin Hyuk adalah orang yang menghalau invasi Subnigurat. Habisi dia begitu kalian bertemu dengannya. Gunakan semua yang kalian punya. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam gate. Uwais perlahan-lahan kehilangan energi kehidupannya, tapi di sisinya tunas pohon baru tumbuh. Cerita berpindah beberapa waktu kemudian di reruntuhan. Yusung terus terjebak ke dalam aliran pasir, tapi kemudian mereka menemukan tempat untuk berpijak. Jin Hyuk langsung menyusul, ketemu juga dalam percobaan ke-42. Yang lainnya ikut menyusul. Harus aku akui Swordmaster kita memang keras kepala. Berkatnya kita bertiga bisa masuk zona target dengan mudah. Yosung masih marah dan hendak mengeluarkan pedangnya. Kau selalu seperti ini. Teresa langsung menghentikannya. Yosung, maaf, tapi tolong pelankan suaramu. Kita bukan satu-satunya yang ada di sini. Dan di sana, sekelompok serangga sudah mengepung mereka. Jin Hyuk mengenalinya. Mereka adalah Ghost Ant. Mereka penghuni asli reruntuhan ini. Mereka tidak akan menyerang kecuali diprovokasi. Tapi ada yang aneh. Perilaku mereka tidak wajar. Mereka hampir kelihatan ketakutan. Frey melihat sesuatu. Master di sana, apa itu yang kamu cari? Terlihat Crow of Tyranny diselimuti kristal kaca. Yusung heran melihat itu. Pasir di sekitarnya telah berubah menjadi kaca. Relik macam apa yang sekuat itu sampai terkubur sedalam ini? Jika kita mengambilnya, kita akan menyelesaikan lantai 19, bukan? Jin Hyuk menjawab, tidak. Lalu apakah mahkota itu akan menjadikanmu lebih kuat? Setengah iya, setengah tidak. Yusung kesal. Jangan menghindari pertanyaannya. Langsung jawab saja apa gunanya mahkota itu. Jin Hyuk tersenyum dan bilang, ada 7 mahkota seperti itu di dalam Tower of Trial. Mereka adalah relik penting untuk mencapai tower paling atas. Kamu harus mengumpulkan semuanya. Teresa heran, apa artinya itu? Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba sebuah guncangan terasa. Ada suara gemuruh dari kejauhan. Yusung bilang, sialan, apa lingkungannya berubah lagi? Frey menyadari sesuatu. Tidak, lihat yang di sana. Ada sesuatu yang datang. Sebuah ledakan terjadi. Di sana ketiga Olguard berhasil menyusul. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, mereka salah satu bawahan makhluk kuno, Olguard. Kemudian para semut bereaksi terhadap kedatangan mereka. Ghost Ant memasuki kondisi swim frenzy. Semua orang yang ada di wilayah mereka sekarang dianggap sebagai musuh. Jin Hyuk bilang, aku berusaha membiarkan mereka dan ini yang aku dapatkan. Frey, urus semut-semut itu. Frey langsung mengambil ancang-ancang. Perintah diterima. Frey mulai beraksi. Ia melompat, mengaktifkan Tangler Spear. Dengan benang-benangnya Frey menghabisi banyak semut. Tak hanya pasukan Jin Hyuk, Ghost Ant juga menyerang para Olguard. Hon berkata, Sally, Blackrock, bunuh mereka semua, ambil mahkotanya. Sally dan Blackrock mengeluarkan auranya, mengaktifkan Lightning Slash. Sally dengan pergerakan cepatnya menghabisi banyak semut sekaligus, mengaktifkan multi magic arrow. Blackrock mengeluarkan busur panas sihir, membidik lalu melesatkannya. Serangan itu menghabisi para semut yang hendak menyerang Hon dan terus bergerak menuju Jin Hyuk. Sebuah ledakan terjadi.
Kemudian serangan BlackRock berhasil ditahan oleh perisai Teresa. BlackRock bilang, pertahanan yang mengesankan bagi sesosok manusia. Teresa bilang, Jin Hyuk-si, aku tidak akan bertanya lebih lengkapnya. Mahkota itu kamu membutuhkannya, bukan? Jin Hyuk hanya tersenyum. Teresa balik tersenyum. Divine Power cahaya datang. Hanya itu yang harus aku ketahui. Teresa masuk ke mode Armor Divine, mengaktifkan unik Sacred Spear, Sign of the Fallen Kingdom. Tanpa basa-basi, Teresa melesat maju, mengaktifkan Holy Fang Slash. Teresa hendak menyerang Hon, tapi kemudian pergerakan Teresa bisa dihentikan. Langsung menyerang komandan. Itu bukan cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada rantai komando. Aku BlackRock akan menjadi lawanmu. Mereka kemudian bertarung bersama. Jin Hyuk bilang, Frey, dia tidak bisa mengatasi hal ini sendirian. Bantu Teresa. Frey langsung melesat maju. Jin Hyuk tersenyum dan bilang pada Yusung, sekarang giliranmu. Tidak, aku menolak. Coba dengarkan dulu, kau mungkin akan berubah pilihan. Mereka adalah pengawal pribadi makhluk kuno. Dengan kata lain, bahkan bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Kau akan menjadi player terkuat di sana setelahku. Tanpa pikir panjang lagi, Yusung langsung bersemangat dan mengeluarkan pedangnya. Aku akan menghadapimu. Mengaktifkan Battlefield Selection, Yusung memindahkan dirinya dan membawa Sally. Kemudian Hon mengeluarkan auranya. Kelihatannya semua bawahanmu sudah pergi, maka aku rasa ini saatnya bagi kita untuk mulai. Jin Hyuk hanya tersenyum. Memang ini yang aku inginkan, mengaktifkan Eye of Gluttony. Sejenak Jin Hyuk berpikir, Hon, putra dari keluarga bangsawan di lantai 20, sosok legendaris yang membalas dendam keluarganya sendirian. Hasrat untuk pembalasan yang tak terhentikan itu menangkap perhatian Nyarlath Hotep dan memberikannya posisi di antara para Old Guard. Para Ghost End menyerang Hon. Dengan mudah Hon mengalahkan mereka. Nama Crexus the Acacius alias Hon, level 315. Skill terlalu banyak. Syarat penyalinan. Untuk menyalin kemampuan target, Anda harus mengorbankan sesuatu yang nilainya setara. Suksesi rate penyalinan bergantung kepada nilai pengorbanan, dan semakin besar nilainya, semakin tinggi completion rate yang disalin. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, aku tidak pernah melihat syarat seperti ini padanya sebelumnya, dan syaratnya terlalu ambigu. Jika aku tidak hati-hati, aku bisa menyia-nyiakan equipment yang berharga. Kemudian Hon kesal dengan para Ghost End yang tak berhenti menyerang. Aku menebas mereka, tapi mereka terus berdatangan. Jadi itu alasan mereka disebut Ghost End. Hon mengeluarkan sebuah skill. Aku rasa aku harus membersihkan mereka dengan sepenuh hati. Mengaktifkan unik Sacred Spear, Well of Defying Heaven. Senjatanya diselimuti kekuatan yang meningkat. Menggunakan kekuatan Ancient Rune untuk menghancurkan target dengan Absolute Judgment. Efek bervariasi sesuai proefisiensi. Executioner Blade of the Mortal meningkatkan skill. Tebasan dengan pedang tersebut mengalahkan banyak Ghost End sekaligus. Ghost End terkena efek dari skill. Efek Absolute Judgment Permanent Erasure. Tak hanya mengenai Ghost End, serangan itu juga berefek pada penghalang Crow of Tyranny. Melihat itu dalam hatinya Jin Hyuk tersenyum. Output damage itu cukup kuat bahkan untuk menghancurkan kristal yang dibuat oleh Crow of Tyranny. Tak peduli seberapa sulit syaratnya, aku butuh skill itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.